Kepolisian Resort Kota Batu melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Batu akan menerapkan penegakan hukum tilang elektronik atau e-tilang di wilayah Kota Batu. Sarana prasarana kamera dan pemberlakuan ITLI di Kota Batu akan ditempatkan di 3 titik, yakni Simpang 4 BCA Jalan Panglima Sudirman, Simpang 4 Lipo Plaza Batu, dan Simpang Pesanggerahan Kota Batu, Jawa Timur. Penerapan elektronik tilang didukung dengan 4 kamera pendukung, yakni kamera face recognition, kamera checkpoint, kamera automatic number plate recognition, dan traffic flow management. Melalui ITLI, nantinya tidak ada interaksi langsung fisik antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat. Pelanggaran yang dideteksi ITLI diantaranya menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Lalu lintas langsung tersimat di server dan itu ada tim verifikasi. Tim verifikasi adalah anggota kita yang melakukan penindakan secara online. Dalam arti nanti dikonfirmasi itu betul nggak pelanggaran atau itu hanya pegang-pegang tangan atau megang handphone. Kalau hanya pegang tangan ya tidak dilanjutkan konfirmasi. Kalau memang ada kelihatan handphone di zoom tetap kita buatkan langsung terkonfirmasi ke pelanggar langsung ke alamat sesuai STNK. Dan apabila pelanggar itu tidak melakukan konfirmasi selama 2 minggu, kita lakukan blokir kendaraan tersebut. Melalui sistem ITLI, CCTV akan mengawasi pengguna jalan di tempat yang sudah ditentukan. Hasil CCTV dikirim ke monitoring e-tilang. Surat bukti dikirim melalui kantor pos ke pemilik kendaraan disertai foto pelanggaran. Pelanggar akan dikenakan denda dan membayar melalui Bank BRI. Jika 2 pekan tidak dibayar, maka STNK akan diblokir. Kapolres Batu berharap dengan diberlakukan tilang elektronik ITLI di Kota Batu ini, masyarakat siap menerimanya dan mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara dan selalu mentaati peraturan lalu lintas. Uji coba dulu, sosialisasi 1 atau 2 minggu, dan di situ pemberitahuannya tertulis masih sosialisasi. Yang pasti untuk headplay ini kita menggunakan kamera yang khusus, yang sesuai dengan kegunaan maupun fungsi dan sesuai dengan spek yang ada. Jadi memang ini kamera khusus untuk mendeteksi semua yang menjadi pelanggaran bagi pengendara. Terdiri dari 4 kamera dan itu selama 3 bulan terekam datanya semuanya. Jadi ini juga untuk menjaga keamanan, kenyamanan bagi wisatawan maupun warga Batu agar terjauh dari tindakan-tindakan kriminal ataupun mencegah. Rencananya e-tilang di Kota Batu ini diterapkan mulai 23 Maret mendatang. Dan sebelum diterapkan akan dilakukan sosialisasi oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Batu bersama Dinas Perhubungan Kota Batu. Yanto Yancong melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pemungutan retribusi parkir non-tunai. Lewat perda terbaru ini, kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir bisa diminimalisir dan pendapatan asli daerah dari sektor parkir yang tahun ini ditargetkan 8 miliar rupiah bisa terpenuhi. Pertama kali, sistem pengelolaan parkir e-parking cashless akan diterapkan Dinas Perhubungan Kota Batu, disosialisasikan kepada juru parkir. Disub sendiri beralasan jika sistem pengelolaan parkir e-parking cashless ini sesuai dengan peraturan daerah atau Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan pungutan retribusi parkir non-tunai. Bagaimana sebenarnya e-parking ini? Tantan Taufik, konsultan e-parking dari Data Bumi Indonesia menjelaskan bahwa implementasi e-parking tahap pertama adalah untuk meregister semua juru parkir yang ada. Ia menjelaskan aplikasi e-parkir ini dipergunakan untuk penyetoran retribusi juru parkir secara cashless atau non-tunai dengan menggunakan ID billing. Sistem pembayarannya bekerja sama dengan Bank Jatim, namun setoran bisa menggunakan layanan keuangan digital seperti OPPO, GoPay, atau layanan keuangan lainnya dengan menggunakan key account. Meski demikian, pembayaran bisa dilakukan dengan pembayaran dari mana saja.
Inti dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah penyetoran dan memperjelas alur pembayaran retribusi parkir dari jukir ke Dishub Kota Batu. Untuk pembayaran dilakukan oleh koordinator juru parkir yang ada, bahwa aplikasi ini dibuat semudah mungkin sehingga tidak akan menjadi permasalahan bagi jukir mengoperasikannya. Sayangnya aplikasi e-parking ini adalah tahap awal yang hanya bisa dipergunakan juru parkir saja. Implementasi e-parking ini sebetulnya untuk tahap awal adalah meregister semua juru parkir yang ada di Kota Wisata Batu. Ya. Kemudian setiap penyetoran yang dilakukan oleh juru parkir itu menggunakan aplikasi e-parking, jadi sudah sifatnya cashless, non tunai, dengan menggunakan ID billing, dapat melakukan pembayaran melalui channel-channel Bank Jatim maupun dari fintech seperti GoPay, kemudian OVO, dengan menggunakan QRIS atau QR code ya, QR code yang jadi masing-masing juru parkir nanti ada QR code, dibubuhkan QR code, itu yang dilakukan pembayaran dari user atau pengguna ya, penikmat pengguna jasa itu menggunakan aplikasi e-channel Pak. Jadi QRIS-nya nanti tinggal di-scan, nanti bisa dilakukan pembayaran dari bank mana saja, seluruh bank. Seluruhnya mengarah ke digital dan cashless. Jadi itu sih inti dari aplikasi yang e-parkir kita implementasikan. Itu mungkin inti garis besarnya seperti itu. Sementara Kabid Perparkiran di Subkota Batu, Hari Juni, mengatakan jika penerapan e-parking ini dilakukan di 20 titik parkir di Kota Batu secara bertahap. Mulai dari titik parkir yang ramai seperti di alun-alun Kota Batu. E-parkirnya ada untuk semua e-parkir yang direncanakan di alun-alun. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadis sama konsultan bahwa kedepannya ini nanti arahnya ke non tunai. Masih ada yang tunai dan non tunai. Masih ada wilayah yang termasuk kategori zona kuning menjadi perhatian serius Satgas COVID-19 Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, ada penambahan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Harus menjadi perhatian bersama dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan sekaligus sosialisasi protokol kesehatan berlangsung di Kecamatan Poncokusumo. Bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Sinergitas masyarakat dan pemerintah akan sangat membantu dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Malang sudah banyak dan berbagai cara dilakukan selain sosialisasi dan operasi justisi. Satgas COVID-19 kembali melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa wilayah di Kecamatan Poncokusumo karena masih ada kawasan yang masuk kategori zona kuning dan penambahan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan ini dengan menggunakan beberapa armada milik Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan PMI Kabupaten Malang dengan petugas dari PMI, TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Menurut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang menjelaskan penyemprotan ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan zona kuning dan berharap partisipasi masyarakat dengan mematuhi anjuran dan aturan pemerintah termasuk program vaksinasi. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di Jalan Utama Poncokusumo tetapi masuk ke gang-gang sempit rumah warga. Salah satunya di wilayah Desa Belung di mana penyemprotan dilakukan oleh petugas TNI, PMI, dan Satpol PP Kabupaten Malang. Satgas COVID-19 menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Di Poncokusumo masih ada wilayah yang zona kuning. Zona kuning soalnya ini kan tinggal pendekatan dan sosialisasi di masyarakat untuk bisa bergerak zona hijau. Sehingga kita juga mengantisipasi Kabupaten Malang khususnya zona-zona kuning ini tetap kita lakukan penyemprotan selain mengedukasi masyarakat juga bersama-sama untuk memerangi COVID. Di Poncokusumo ada 5 desa, Poncokusumonya, kemudian Belung, Argosumo, Pandansari, Monorejo.
walaupun secara tren COVID ini menurun di wilayah Kabupaten Malang, tapi harapan kami masyarakat tetap mengantisipasi karena proses pelaksanaan vaksin ini akan bisa berjalan maksimal apabila memang tren positif sangat dalam kurva rendah. Sehingga mari kita jaga bersama-sama, selalu gunakan masker dan jaga jarak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna layanan transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Daup 8 Surabaya menambahkan kereta api eksekutif lokal jurusan Surabaya-Malang. Rencananya, kereta api eksekutif Arjuno Express akan dioperasikan mulai tanggal 19 Maret. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api membuat PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya menambah kereta api untuk jurusan lokal Surabaya-Malang. Penambahan kereta api lokal ini yakni kereta api Arjuno Eksekutif. Kereta api Arjuno Eksekutif tujuan Surabaya-Malang PP rencananya akan dioperasikan per tanggal 19 Maret. Manajer Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan, rangkaian kereta api Arjuno relasi Surabaya-Malang akan mulai dijalankan per tanggal 19, 20, dan 21 Maret besok. Kereta api Arjuno Express terdiri dari 8 gerbong kereta dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 280 penumpang. Kehadiran kereta api Arjuno Express tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan menggunakan transportasi kereta api yang semakin meningkat. Selain itu, penambahan kereta api Arjuno Express juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, calon penumpang yang menggunakan kereta api Arjuno Express tidak perlu melakukan rapid test antigen ataupun tes genos. Penumpang yang menggunakan kereta api Arjuno Express hanya diwajibkan benak COVID-19. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, sehat, dan nyaman, PT KAI Daup 8 pada tanggal 19 sampai dengan 22 Maret ini akan mengoperasikan KA Arjuno Express relasi Malang dengan tujuan Surabaya pulang pergi. KA Arjuno Express ini merupakan KA lokal yang beroperasi di wilayah Daup 8 Surabaya. Jadi penumpang yang akan menggunakan jasa KA Arjuno Express ini tidak diwajibkan untuk menyertakan rapid antigen ataupun genus. Penumpang yang akan menggunakan KA Arjuno Express diharuskan dalam kondisi sehat, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak selama dalam perjalanan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di area stasiun ataupun kereta api. Simon Alfredo melaporkan. Hujan yang masih saja turun berdampak pada terbatasnya beberapa stok komoditi sayuran di pasaran, sehingga harga jual terus naik. Salah satunya tomat yang terus naik dan saat ini berada di kisaran Rp4.000 per kilogram di tingkat petani. Berbeda dengan sebagian besar komoditi sayuran yang harga jual terus mengalami penurunan dan relatif tidak stabil. Harga tomat di pasaran justru mengalami kenaikan terus di tingkat petani dan saat ini berada di kisaran Rp4.000 dari harga awal Rp1.500 naik terus secara bertahap sampai sekarang dan bisa kembali naik. Kondisi ini terjadi karena stok di pasaran terbatas akibat panen petani yang volumenya mengalami penurunan akibat berbagai sebab, salah satunya kondisi cuaca sehingga tanaman mengalami kerusakan dan hasil panen tidak bisa maksimal. Hal ini tentu saja disambut gembira petani karena biaya yang sudah dikeluarkan sudah banyak, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan selain tenaga kerja sehingga hasil panen bisa menutupi pengeluaran plus keuntungan sedikit. Menurut salah seorang petani di Torongrejo Junrejo menjelaskan, faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas dan volume hasil panen, sehingga ketika tanaman rusak atau harga jual rendah maka dipastikan petani akan merugi. Di lokasi terlihat beberapa jenis sayuran lainnya juga mengalami kerusakan. Salah satunya tanaman cabai kecil atau lombok yang seringkali tanaman tiba-tiba layu dan membusuk. Tidak hanya itu, cabai yang masih berwarna hijau juga mengalami pembusukan dan rontok sehingga hasil panen mengalami penurunan. Ya ada yang naik, ada yang turun. Kalau jagung sekarang naik. Jagung sekitar satu kantong plastik merah itu sekitar 75-80 ribu. Kalau musim penghujan ini kan tanamnya agak susah, jadi yang panen cuma dikit. Susah tuh karena tanamnya kan susah kalau musim hujan. Kata dengar pupuk juga agak sulit, Pak? Iya, agak sulit. Kalau misalkan saya tani ya, tani kalau nggak punya kartu kelompok tani itu ya kita nggak beli. Kadang ikut kelompok tani
kadang juga nggak bisa karena saldo nggak ada gitu, nggak bisa ngambil gitu. Oh. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jembatan baru Kedung Gandang Kota Malang terus dipercantik. Komunitas pencinta mural Malang mempercantik jembatan Kedung Gandang dengan puluhan gambar mural. Puluhan gambar mural ini terlihat di sepanjang jembatan Kedung Gandang Kota Malang. Gambar mural dengan berbagai tema yang sebagian masih proses pengerjaan ini dikerjakan oleh komunitas mural Malang. Masing-masing pecinta seni mural diberikan tempat di bagian jembatan Kedung Gandang untuk menuangkan ide dan kreativitasnya melalui gambar mural. Michael Kevin, salah satu pecinta seni mural yang ikut mempercantik jembatan Kedung Gandang, mengaku bahwa dirinya mendapat tempat berukuran 5 x 4 meter. Ia menuangkan pengalaman pribadinya yakni angkutan kota Malang melalui mural yang ia buat. Kevin juga berterima kasih kepada Pemkot Malang yang menyediakan tempat bagi pecinta atau seniman mural untuk menuangkan ide dan kreativitasnya. Selama ini pecinta atau seniman mural yang dicap negatif karena kerap mengotori tembok atau objek lain dengan coretan, diharapkan dengan memberikan tempat ini bisa memberikan kesan positif akan keindahan seni mural. Sementara itu, mural di jembatan Kedung Gandang Kota Malang sendiri ditargetkan dalam 2 minggu harus selesai. Para seniman mural diberikan tema 3B dan mereka kemudian mengerjakan sesuai ide yang dimiliki. Kebetulan dapat tema balapan. Terus yang saya angkat ini kendaraan lokal untuk Malang. Namanya dulu. Terus saya itu identitas kelahiran Arema tahun 87 di Pasar Semarang itu. Kalau di spot ini dapat jatah berapa meter kali berapa meter? Kurang itu kemungkinan ini 4 kali 5. Mas ikut mural di sini itu atas undangan atau seperti apa? Ikut mural di sini itu atas undangan atau seperti apa? Undangan. Undangan. Mas, kalau mural atau grafiti Kota Malang sendiri seperti apa sih Mas kondisinya? Mural grafiti Kota Malang seperti apa? Maksudnya apakah masih ada pelarangan atau sekarang udah ada mendapat tempat? Kalau sekarang baru merasa diapresiasi, dianggap kalau grafiti juga bagian dari seni. Simon Alfredo melaporkan.